aja? Nama tanggal lahir dan alamat yang ada. Terus penjelasan tujuan dalam alamat tersebut. Siapa alat, alatnya sama mengisi. Sebenarnya pilihannya 3 bisa sama tolak 1 atau 3-3-nya handuk. Tapi kalau misalkan kalau di kuhap kita siapin dulu aja, satu lagi ini telur ya. Seingat mandi. Terus ini sama mandi, masuk ke 22, mix EA. Untuk airnya, kita tanya dulu maunya pakai air hangat atau air biasa. Tapi biasanya air hangat, air hangatnya jangan terlalu panas ya. Biasanya dicobain dulu ke tangan pasiennya kalau pasiennya sadar. Jadi kalau pasiennya nggak sadar, kita langsung buka. Nah di sini disediain 2 lap, jangan sampai ketukar mana air sabun, mana air bilas. Kalau secara teori ini jangan sampai ketukar, tapi misalnya kalau misalkan udah di lapangan atau di home care itu bisa situasional ya. Terus pembersihan tangan mereka, terus sarung tangan, jaga privasi pasien. Untuk sarung tangan juga itu situasional beda. Nah maksudnya saya biasanya pakai 3. Jadi untuk wajah tuh cukup dipakai 1 kali, jangan dipakai lagi. Nih sekarang kita ibaratkan yang ini air gelas, yang ini air sabun. Ditanya dulu ibu kalau misalkan sadar ya pasiennya, ibu punya pencuci muka yang biasa dipakai enggak? Kalau misalkan ada, kita pakainya di sini ya, tapi dipakai air biasa dulu. Nah untuk cara bilasnya itu letter S. Terus untuk mata itu membersihnya dari mana? Dari dalam ke keluar. Jadi begitu mata, terus letter S ke daerah mulut. Ini letter S ya, jangan gini, soalnya pelit ke pasiennya. Yang sebelah lagi juga sama, kalau bisa nyampe ke leher ya. Kalau untuk muka saya biasanya nggak dilap, jadi biar dia kering sendiri atau pakai wastafel. Terus kemudian bersihkan areolnya. Maaf lupa pertanyaan. Nah untuk cara pasang pelak kan udah belajar mobilisasi ya sama Pak Papan. Nah untuk pasang pelak ininya biar mempermudah kalian, ibu dulu. Kalau saya biasanya bawanya pakai handuk, tapi kalau misalkan handuk itu pakai ada minta 1 orang gimana cara mobilisasi pasien. Kalau ini maaf saya lupa, ininya agak dijauhin ya. Ini kalau misalkan saya di sini berarti kalau mau di sana, tapi awas pasiennya. Makanya apa sih? Tadi saya lupa ya. Apa si yang pinggirannya harus dipasang dulu sebelum dikabelin dulu. Ini ditahan sama kita. Nah, yang beda sini jangan sampai kita lepas kalau misalkan kita lepas, kalau dia stroke dia pasti nguburin ke sana. Ya, jadi ini kita tahan. Makanya alat tuh harus dideketin, jangan sampai jauh sama kita. Kalau jauh kita tekan sampai menahan ini. Kalau kita mandiin sendiri, kalau misalkan pas di rumah sakit kita bisa minta tolong ke Pak Dinas. Tapi kalau misalkan kita sendiri, juga kan bisa minta tolong siapa-siapa. Ini kan dulu. Terus, nah masukin ke dalam sana. Pelan-pelan ya, jangan di nangis dulu masukin ke sana. Nah, sekali lagi. Gue sedih banget nih. Nih, bener apa sih saya?
sampai baku ya. Kalau emang mau dipanjangin kayak gini juga apa sih sebenarnya. Nah ini masaknya, kan yang kita pakai sabun tadi sebelah sini ya. Sekarang kita basahin dulu, dibasahin. Nah banyak banget yang cara membersihinnya tuh salah. Dari sini, terus selesai jarinya, terus ke sini ke ketiak terakhir. Jangan dibalik lagi karena bakterinya jadi balik lagi. Itu banyak banget kesalahan pada saat kita ya. Jadi dari baku ke sini, terus selesai jarinya jangan lupa ke bagian telapaknya, terus ke ketiaknya. Ya udah, jangan dibalik lagi. Kalau emang masih kotor, ya udah taruh lagi, ambil air lagi dari baku ini bersihnya. Selalu lebih jelas, kalau pakai air, sabunnya pun sama. Dari sini, terus sudah dari sabun, angkat tadi ke baru ditarik ke bawah karena privacy ya. Dari sama aku. Bagian dada juga sama letter S, tapi untuk bagian perempuan payudaranya tetap dibersihin bagian putingnya. Tapi kalau untuk laki-laki, jadi kalau untuk laki-laki bisa dari atas ke bawah, tapi kalau untuk perempuan itu letter S, ya letter S kayak gitu. Nah udah bagian abdomen sama, teknik sabunnya pun sama, dibasahin dulu, dipakai sabun, dilas ya. Nah untuk bagian perut, ditarik dari atas ke bawah. Ini satu kali, jangan sekali ke atas ya. Oke, gini aja. Nah ini tahan. Nah untuk bagian punggung, membersihinnya memutar ya, dari bagian atas ke bawah sampai ke bagian pantatnya, memutar. Sabunnya juga sama, bagian sabunnya juga sama. Nah ini kalau bagian punggung itu harus benar-benar kering karena takutnya dia yang badannya lama. Untuk kaki juga sama, diangkat ya, benar diangkat ini ke dalam sela-selanya dan jangan dibalik lagi. Pokoknya gini aja. Soalnya banyak banget yang gini. Itu sama dia ngumpulin bakteri ya ke pasiennya, yang tadinya pasiennya gak apa-apa jadi kenapa-napa karena cara memandikan kita salah. Jangan nyempelin memandikan ya. Bagi yang nantinya pengen menjadi home-care, pasti kita tanggung jawabnya satu orang, tanggung jawabnya kita full semua. Jadi harus perhatiin ya, soalnya kebersihan pasien pasti tanggung jawab kita. Yang sebelah lagi sama, dikeringin. Yang sebelah lagi langsung saya praktekkan ya. Terus yang pembersihan genitalia, ini sadar kalau tadi keluarganya tuh bagian genitalianya mau sama keluarga atau mau sama perawatnya, atau sama perawatnya udah kan pembersihan BAK. Nah kayak gitu ya kurang lebihnya berupa hygiene. Kalau misalkan cewek, kalau misalkan cowok berarti ini hygiene kayak gitu. Ya harus mau memandikan perawatnya, perawatnya sama aja di bawahnya. Nah kalau kalian memandikan sampai basah spraynya itu wajib diganti. Bisa nggak cara ganti? Kalian pernah coba kayak gimana sih? Tapi kalau misalkan emang kalian masih belum rumah, daripada dua orang enak sih sebenarnya. Gak terlalu capek ke kaliannya, tapi kalau satu orang kayak gini harus multitasking.
pasiennya. Nah, kedengaran lagi. Saya ini waktu home care, kan saya home care setahun, pasiennya kan 70 kilo sampai sini. Dari mulai mindahin dari bed ke kursi roda, dari kursi roda ke bed, mandiin di tempat tidur. Terus bisa apalagi kalau kalian ada cita-cita pengen uangnya lebih gede dan pengen home care, emang home care paling enak sih buat nabung, tapi ada resikonya itu sendiri apa-apanya. Nah ini tuh masuk ke ember jaraknya masuk ke sini, nggak kemana-mana ya. Terus itu tidak ada dengan handuk. Menutup mata, kemudian obat perhiasan rambut tidak ada. Nah kalau biasanya pakai kasa, nggak usah nutup mata takutnya pegal ya. Biasanya pakai kasa ditutupnya. Saya tampang tangan, kemudian masih rambut dengan air menggunakan paper atau timba. Sampai ke belakangnya. Ini dibasahin terus sampainya. Iya, olesi rambut dengan sampo. Nah untuk sampo, ini tanya keluarganya ada sampo pribadinya, takutnya kan samponya nggak cocok ya, tombel, wanto. Nah samponya juga maksudnya kayak ke wastafel ini aja. Nah terus ini sampai belakang. Bisa saya ngejelas dan jelas lah. Apa pakai gayung aja? Nah cuman pelan-pelan, jangan sampai ke sini. Pastiin lihat dahinya, takutnya udah ada busanya ke sini. Kalian udah kelap kena mata, nanti perih mata pasiennya ya. Makanya kenapa saya mending pakai kasa, biar dia nyerap dulu ke kasa si airnya. Nah kalau udah terus, nah itu namanya refleks. Dan refleks pengen muntah di kalau kita nggak mau muntah, tapi kalau misalkan udah lidah kita disentuh, dibersihin, pasti otomatis pengen muntah gitu ya. Nah untuk membuka lengannya, dibuka aja. Ini sebenarnya buat pasien yang nggak sadar sih. Kalau misalnya pasien yang sadar, suruh buka mulut, terus lidahnya ke atasin atau ke bawahin, kalau nggak ke sampingin. Ya kalau misalnya memang pasien yang bisa apa sih menekuk apa? Yang bisa nekuk lidah, suruh nekuk lidah aja biar bisa kita lihat gusi kanan sama kirinya ya. Terus apa untuk membunuh kuman ya, kita kasih klorin, ada warna oranye atau warna putih gitu sekarang, tapi saya biasanya kalau di luar nggak pakai klorin. Nah terus sikat giginya siapin odolnya, terus disuruh kumur dulu pasiennya, terus buang ke bengkong. Terus sikat gigi kita arahin bu, sikat giginya ke kanan, kiri, atas, bawah ya. Jadi diarahin juga, jangan sampai asal sikat gigi ya. Terus kalau udah kumur lalu buang. Nah kalau untuk yang sadar sebenarnya simpel aja. Terus tinggal kita arahin, tinggal kita siapin, terus kita arahin. Nah buat pasien yang